Ya, selamat malam Kak Nia, selamat malam juga untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Malam, Mas Adi. Tanpa berlama-lama lagi, saya coba share screen dulu ya. Ini untuk suara saya udah jelas ya Kak Nia? Sudah Mas, ya, sudah jelas. Oke, baik. Oke, share screen saya udah masuk belum? Sudah? Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sehat selalu ya. Dan terima kasih juga mau meluangkan waktu buat hadir di webinarnya kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang tips profit di tengah resesi dunia. Tentu Bapak Ibu kalau misalnya trading atau enggak baca berita lah, setidaknya kan banyak isu-isu yang bahas tentang resesi, terus apa bisa terjadi negara-negara ini bisa resesi, negara B bisa resesi, negara C bisa resesi. Nah, itu mungkin kalau kita trading, apalagi kalau kita nggak ada ngerti fundamental sama technical, kita udah ketakutan. Apalagi kalau kita lagi floating loss. Nah, ini saya akan memberikan beberapa tips untuk Bapak Ibu supaya tetap bisa profit meskipun di tengah resesi dunia. Nah, gimana sih caranya? Nah, oke, sebelum saya mulai, saya ingin kasih disclaimer dulu untuk Bapak Ibu semua. Semisal saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun juga untuk mengumpulkan dana investasi dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya ada orang yang atasnamakan foto saya atau nama saya, bilang iming-iming investasi, fixed income atau whatever lah itu, jangan pernah dikirim. Karena saya tidak akan bertanggung jawab. Ya. Nah, sekarang saya coba bahas tentang pengertian dari resesi dulu, supaya Bapak Ibu nggak panik. Dengar kata resesi udah panik nih. Nah, sebenarnya kalau resesi itu sendiri, itu terjadi ketika GDP atau produk domestik brutonya itu menurun, atau ketika pertumbuhan ekonominya yang real itu selama 2 kuartal berturut-turut itu negatif. Nah, itu namanya resesi secara teknis. Kita sebutnya dia resesi. Contoh kayak ekonomi US itu yang sebelumnya minus 1,6 tiba-tiba minus 0,9. Kelihatannya angkanya membaik, naik dari minus 1,6 jadi 0,9. Tapi karena dia masih minus, kita cap dia sebagai resesi. Itu cara bacanya Bapak Ibu. Jadi supaya nggak panik nih, dengar kata resesi udah panik duluan cut loss. Nah, biasanya kalau misalnya terjadi resesi, dampaknya apa sih untuk pasar? Terus kalau misalnya kita yang masih ada pegang di saham nih, saham, forex itu dampaknya apa sih? Impact-nya apa? Nah, salah satu dampak yang paling bisa kita lihat ketika pasar lagi resesi, suatu negara lagi resesi, itu adalah pasar akan lebih cenderung bergerak dalam satu arah. Entah dia bullish kencang banget naik ke atas, atau bearish kencang banget turun ke bawah. Nah, buat teman-teman yang pegang saham atau kripto, kalau dengar kata resesi apalagi pasarnya bearish, itu udah bingung tuh. Aduh, ini nanti pasarnya gimana nih? Kita dapat untung gimana nih? Nah, kalau misalnya kita trading di forex, itu ada keunggulannya. Transaksinya dua arah. Bisa naik, bisa turun. Bisa kita buy sama bisa kita nge-sell dulu tanpa punya produknya. Jadi beli kontrak jual sama beli kontrak buy, beli kontrak beli. Itu enaknya pasar forex. Jadi kita nggak usah peduli sebenarnya mau harganya naik banget atau turun banget. Yang penting kita tahu arah besar secara fundamentalnya gimana, cara teknikalnya gimana, udah konfirmasi atau belum. Nah, ketika dua-dua ini sudah mengkonfirmasi dia akan naik atau akan turun, baru kita boleh buat masuk. Nah, dampak yang kedua itu kinerja instrumen investasi itu akan mengalami penurunan. Nah, kenapa? Karena investor akan cenderung memindahkan dananya ke tempat yang lebih safety. Contohnya kayak obligasi, deposito, itu lebih aman. Apalagi sekarang bank sentral di berbagai negara itu berbondong-bondong buat naikin suku bunganya nih. Untuk apa? Untuk dapat memerangi inflasi di negaranya tersebut. Dan tentu aset-aset beresiko kayak saham, kripto, itu masih bisa melanjutkan tren bearishnya untuk ke depan. Kalau kita di pasar forex kan enak ya, bisa nge-buy sama bisa nge-sell itu. Nggak usah kita pikirin dia mau naik atau mau turun. Yang penting kita tahu arah besarnya mau naik atau mau turun. Itu salah satu keunggulan kita di pasar forex. Itu bisa kayak gitu. Nah, salah satu analisa yang biasa kita pakai buat trading baik forex, gold, indeks itu ada dua yang umum. Yang pertama ada analisa fundamental sama analisa teknikal. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang masih baru itu masih bingung, analisa fundamental itu kayak gimana sih sebenarnya gambarannya?
Jadi analisa fundamental itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk memprediksi pair apa yang harus kita tradingin dan arah besarnya kemana. Oke, contoh sederhana aja. Nih saya kasih contoh nih Kak Nia nih. Sekarang Kak Nia lihat negara Eropa. Nah, Eropa itu lagi kena masalah krisis energi di sana karena konflik perang Rusia Ukraina. Kira-kira pertumbuhan ekonominya bagus atau enggak nih Kak Nia? Enggak sih, Mas. Enggak ya? Betul. Nah, terus misalnya, ini saya kasih contoh, negara US dollar, negara Amerika, itu ekonominya udah perlahan mulai pulih. Nah, dia nggak ada permasalahan energi di negaranya. Dan bank sentralnya di Amerika itu udah bisa mau naikin suku bunga. Dan naikinnya juga agresif, 75 BPS sampai 100 BPS diprediksi. Nah, kira-kira nih, Kak Nia jadi investor lebih milih taruh uangnya di negara Eropa yang resiko krisis energi atau taruh di Amerika? Amerika. Nah, jadinya sell Euro USD kan? Betul. Nah, itu Kak Nia udah paham tuh analisa fundamental. Itu cara baca analisa fundamental yang sederhana sebenarnya. Tapi yang sederhana ini yang biasanya saya gunakan dan itu bisa profitnya konsisten. Nah, setelah kita tahu analisa fundamental, arah besarnya mau kemana nih, sebabnya kita udah tahu. Sekarang kita belajar untuk akibatnya. Nah, akibatnya di mana belajarnya? Kita bisa pakai namanya analisa teknikal. Di mana pendekatannya analisa teknikal itu sendiri mempelajari aktivitas pasar menggunakan data-data yang ada di masa lampau. Kayak contohnya nih, harga Euro USD sekarang berada di angka berapa nih Kak Nia? $1 kan, area $1 sampai 0,99 kan? Itu tergolong murah atau enggak? Murah enggak Kak? Kenapa saya? Murah enggak menurutnya Kak Nia nih? Euro setara sama dolar. Dulu kan euro di atasnya dolar nih, sekarang euro di bawahnya dolar. Murah enggak itu? Murah. Murah kan? Nah, kalau kita pakai analisa teknikal, kita bisa lihat support-support pentingnya di mana. Sama pakai indikator. Nah, itu kan ada indikator MACD. MACD-nya gimana, di bawah atau di atas? Nah, itu kita bisa pakai tuh secara analisa teknikal. Cuma paling bagus ketika kita bisa mengkombinasi antara analisa teknikal dengan analisa fundamental. Nah, itu harus kita pelajari lebih dalam lagi untuk analisa fundamental sama teknikal. Gimana cara kita paham, alur berpikir logisnya gimana. Itu butuh jam terbang sama butuh proses emang buat belajar. Nah, ini beberapa rangkuman tips dari saya supaya Bapak Ibu bisa tetap bertahan di pasar meskipun lagi resesi nih isunya. Resesi, perampatan ekonomi, dan kawan-kawannya. Salah satunya adalah disiplin pada trading plan. Kenapa disiplin pada trading plan itu penting? Kadang-kadang nih, Kak Nia nih, kita jadi trader itu suka aneh nih Kak Nia. Gantian kita disiplin ya Kak Nia ya, itu profitnya kita cuma dapat $1, $2, $3, kadang-kadang paling hoki $10. Kita berasa kita udah hebat banget nih tradingnya saya. Nah, coba deh lotnya ditambah atau enggak caranya dirubah deh trading plan-nya. Nah, tahu nggak Kak Nia, apa yang terjadi pada trader ketika merubah trading plan-nya itu sendiri? Apa sih yang akan terjadi biasanya nih Kak Nia? Kak Nia kan trading nih, sering dong berubah trading plan, benar nggak? Betul. Cuman ini lagi nggak trading sih Mas saya. Salah satunya kalau Kak Nia rubah trading plan-nya Kak Nia yang udah Kak Nia rancang, itu yang paling sering saya temui di lapangan, ujung-ujungnya margin call akunnya. Pasti keseretnya banyak. Trading plan-nya bilang apa, dia pasti langgar. Nah, itu yang paling penting. Karena yang paling penting di dalam dunia trading, selama pengalaman saya trading, itu bukan berapa besar keuntungan yang kita dapatkan, tapi berapa sedikit uang yang siap kita hilang di pasar. Jadi jangan sampai uang yang kita dapatin bisa contoh nih 100 kali lipat, 200 kali lipat, tapi ujung-ujungnya habis berapa hari lagi. Mau 100%, 200%, tapi kalau habis ya cuma. Mendingan kecil-kecil aja tapi konsisten. Nah, yang kedua ini trading ketika kita pikirannya lagi relax. Ya maksudnya relax di sini jangan terlalu senang sama jangan terlalu sedih. Nah, kalau Kak Nia habis
senang nih, senang banget nih dapat bonus tunjangan nih, langsung trading nih. Nah, biasanya kalau kita pikirannya lagi terlalu senang gitu, ujung-ujungnya lotnya yang kita tambah. Nah, balik lagi nggak disiplin pada trading plan. Nah, kalau Kak lagi berantem sama pacarnya juga sama, pasti pikirannya nggak tenang. Nah, ketika nggak tenang, trading plan pasti dirubah. Itulah penyebabnya kenapa kalau kita trading itu usahakan ketika pikiran kita lagi netral. Itu selama pengalaman saya trading, cara kita bisa bertahan lama di dalam dunia trading, itu terapin 2 ini aja pasti aman. Nah, yang ketiga, jangan pernah overtrade. Sekali lagi, jangan pernah overtrade. Karena kalau kita sudah pernah untung berturut-turut, 5 kali berturut-turut, 6 kali berturut-turut, pasti ada rasa kayak pengen nambahin lot atau enggak nambahin posisi. Nah, ketika kita melanggar aturan trading plan-nya kita, maka secara otomatis kita akan drawdown-nya kita pasti besar dan resiko margin call itu tinggi kalau misalnya kita overtrade. Karena yang paling penting dalam dunia trading itu ada perhitungan khususnya sebenarnya. Berapa sih modal idealnya? Terus berapa sih posisi yang pas? Di angka berapa kita entry? Apa alasannya kita prepare itu? Nah, kalau kita nggak ada alasan itu, pasti overtrade. Nah, yang keempat, jangan pernah panik ketika kita lagi floating loss di sini. Kok floating profit mah orang nggak usah dikasih tahu lah ya. Floating profit semua orang mah bisa. Nah, contoh yang paling nyata waktu kita lagi floating loss, contoh ketika saya floating di pair sekarang tuh Euro NZD sama Euro AUD. Memang floatingnya loss, tapi nggak apa-apa. Saya tetap tenang di sana karena secara fundamental sama secara teknikal itu buat nge-sell di pair-pair itu potensi keuntungannya masih bisa besar. Jadi ya tenang-tenang aja saya. Mungkin butuh waktu untuk menunggunya. Nah, yang kelima ini yang paling penting, jangan pernah martingale dan jangan pernah balas dendam di pasar. Kesalahannya kita kalau trading itu kalau kita sudah rugi $1-2, $10-20, kita pengen balas dendam di pasar supaya kita bisa untung sampai bisa balik modal. Nah, itu yang salah. Ya kalau dia naik, kalau dia tambah turun, beras akun. Nah, itu paling sering saya nasihatin orang dan sering juga lah dilanggar itu nasihatin kayak gitu. Sama yang keenam, disiplin cut loss ketika kita lagi salah posisi. Maksudnya salah di sini, ketika kita secara fundamentalnya berubah, secara teknikalnya berubah dan salah posisinya kita, ya nggak apa-apa, akui aja. Karena kalau kita jadi trader itu kadang-kadang agak keras kepala lah, nggak mau ngakui kalau kita lagi salah. Kalau lagi salah ya udah akuin aja, nggak apa-apa. Karena dari kesalahannya yang kita lakuin, kita bisa belajar banyak dari sana. Nah, ketika kita sudah belajar banyak dari sana, maka pelajaran-pelajaran yang kita praktekkan ini akan jadi skill-nya kita juga di masa yang akan datang. Jadi tahu nih celah-celahnya, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Tujuannya apa? Ketika Bapak Ibu udah serius trading for living atau enggak trading buat ngolah dana orang, kita udah ada pengalaman di sana. Jangan sampai kita nggak ada pengalaman tiba-tiba ngolah dana besar, ya pasti habis akunnya kita. Nah, karena materinya udah selesai, kita langsung lanjut ke analisis berita nih Kak Nia. Kira-kira untuk 1 minggu ke depan, apa sih yang akan terjadi di pasar dan apa aja poin-poin penting yang harus kita perhatikan nih Kak Nia. Karena kalau kita nggak tahu analisis berita, nggak tahu news terbaru, kita akan tersesat di dalam pasar itu sendiri. Dan kita akan dimain-mainkan nih Kak Nia di pasar. Nah, salah satu analisis berita yang fokus utamanya kita pada 1 minggu ke depan itu nanti waktu tanggal 22. Ketika The Fed, Bank of Japan, sama Bank of England di satu hari yang sama, dia meeting untuk naikin suku bunganya dia nih. Cuma kalau misalnya The Fed, diramalin dia bisa naikin sampai 75 BPS. The Fed 75, bahkan ada yang bilang bisa 100 BPS. Nah, ini saya benar-benar nggak rekomendasi buat Bapak Ibu yang mau nge-buy gold sampai The Fed selesai ngomong. Karena resikonya gede kok buy gold. Sama semua pair USD juga saya saranin buat dihindarin dulu lah, karena terlalu banyak resikonya di pair itu. Kalau dari Bank of Japan sendiri, itu diramalin dia tidak merubah kebijakan moneternya, di mana ya tetap akan mempertahankan suku bunga yang minus 0,1. Nah, sedangkan kalau dari Inggris sendiri, United Kingdom,
itu akan diramalin bisa naikin suku bunganya 50 BPS. Nah, 50 BPS itu biasanya dia naikin cuma 25 BPS. Nah, ini 2 kalinya lah. Pelaku pasar ngarepin dia naikin 2 kalinya. Coba apakah mata uang pound sterling bisa menguat atau enggak? Kalau saya lihat secara fundamental, mata uang pound sterling emang masih melemah. Jadi saya nggak rekomendasi buat nge-buy mata uang ini. Sampai saya bisa lihat kebijakan Perdana Menterinya yang baru ini berdampak nggak untuk ekonominya. Kalau berdampak untuk ekonominya, kira-kira berimpact lagi nggak? Atau nggak berkelanjutan atau nggak? Kalau dia nggak berkelanjutan, ya ngapain kebijakan fiskalnya dikeluarin? Tuh, saya lebih stay defensif lah, lihat tuh kebijakannya gimana.